Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska dengan NIM 1822. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai metode numerik, persamaan diferensial, metode Hund untuk korektor GN. Untuk memenuhi tugas UAS, fisika komputasi praktik 2 pada. Oke, langsung saja. Seperti yang sudah kita tahu semua, metode Hund itu merupakan salah satu metode numerik untuk eh, menyelesaikan persamaan diferensial biasa yang secara aproksi. Nah, metode Hund ini juga merupakan pengembangan dari metode Euler dan sering disebut sebagai metode Euler yang diperbaiki atau improved Euler method. Nah, tujuan dari metode Hund itu sendiri adalah untuk meningkatkan akurasi solusi numerik dengan memperhitungkan informasi tambahan dari kemiringan di titik berikut. Nah, pada slide ini sendiri kita akan membahas konsep Deret-Taylor yang merupakan salah satu alat matematis yang paling penting untuk pendekatan fungsi kontinu fx. Nah, Deret-Taylor ini sendiri juga memungkinkan kita untuk mengekspansi sebuah fungsi fx di sekitar titik tertentu x0 menjadi bentuk polinom. Nah, diberikan persamaan Deret-Taylor seperti ini, nah, di mana hanya suku-suku awalnya saja yang diambil untuk memperkirakan solusinya. Nah, karena pada Deret-Taylor ini semakin ke kanan, kontribusi suku-suku tambahannya itu akan semakin kecil. Oleh karena itu, pada Deret-Taylor ini cukup menggunakan turunan pertama atau turunan keduanya saja untuk memperkirakan solusi. Nah, Deret-Taylor ini juga bekerja sebagai dengan memanfaatkan informasi berupa nilai fungsi dan turunan-turunannya di titik x0. Nah, setiap suku pada Deret-Taylor ini memberikan tingkat ketelitian yang lebih tinggi, tergantung pada orde turunannya masing-masing. Nah, dengan kata lain, jika kita mendorong memotong deret ini sampai suku tertentu, kita mendapatkan pendekatan polinomial untuk fx ini. Nah, dalam analisis numeriknya sendiri, pada Deret-Taylor ini tidak bekerja dengan fungsi kontinu secara langsung, melainkan dengan pendekatan diskrit, yaitu ada dua pendekatan utama. Pendekatan dengan persamaan diferensial biasa dan juga pendekatan dengan diferensial parsial. Nah, untuk persamaan diferensial biasa ini diberikan rumus yaitu UI plus 1 sama dengan UI plus DU per DX delta X. Di mana persamaan ini itu menghitung nilai U pada langkah I plus 1 menggunakan nilai U pada langkah I ditambah dengan perubahan DU terhadap DX dikalikan dengan langkah grid delta X, di mana delta X di sini merupakan jarak antar titik diskrit dalam ruang dan juga waktu. Nah, sedangkan pada persamaan diferensial parsial di sini, kita mempertimbangkan perubahan fungsi dalam lebih dari satu dimensi atau lebih dari satu variabel. Nah, di sini juga diberikan rumus yaitu UI plus 1, C sama dengan UI, C plus 2U per 2X delta X. Terus dari rumus ini itu diturunkan terhadap dua variabel tadi, yaitu diturunkan terhadap X dan juga diturunkan terhadap Y. Di mana jika diturunkan terhadap Y bentuknya menjadi UI plus 1 pangkat C minus UI pangkat C per delta X. Dan jika diturunkan terhadap Y, persamaannya menjadi UI pangkat C plus 1 minus UI pangkat C per delta Y. Nah, untuk persamaan diferensial biasa tadi juga diturunkan sehingga didapatkan
rumus ini yaitu du per dx sama dengan ui plus 1 minus ui per delta x. Nah, untuk pendekatan diferensial parsial ini juga memperkirakan dalam ruang diskrit ya. Nah, contohnya itu perubahan fungsi U terhadap X ini yang dihitung dan diselisih nilai U-nya itu di antara dua titik grid, yaitu titik grid I plus 1 dan juga titik grid ini. Dan dibagi dengan jarak antar gridnya, yaitu delta X. Nah, hal serupa juga terjadi em, pada rumus ini, yaitu yang diturunkan terhadap Y tadi. Nah, untuk persamaan dasar dan konsep pada metode sendiri ya, pada metode sendiri itu yaitu menggunakan persamaan diferensial secara umum, yaitu du per dx sama dengan ui plus 1 minus ui per delta x, di mana akan diturunkan menjadi rumus seperti ini gitu. Dan metode ini juga berguna untuk memecahkan persamaan tersebut, yaitu untuk mencari U fungsi X pada nilai tertentu dengan langkah tetap, yaitu delta X. Nah, untuk langkah-langkah metodenya sendiri yaitu yang pertama menggunakan prediktor ya. Nah, di sini itu kita diberikan persamaan dari metode Euler. Nah, di sini ada langkah pertama yaitu adalah nilai prediksi dari UI plus 1. Dengan menggunakan metode Euler ini yaitu menjadi dengan metode Euler ini yaitu menjadi UI plus 1 UI plus 1 sama dengan UI plus G XI, YI delta X harusnya. GX ini tuh harusnya XI, YI delta X. Nah, sehingga dapatkan untuk langkah prediktornya yaitu UI plus 1 minus UI per delta X sama dengan G1 pada fungsi XI, YI. Nah, untuk langkah berikutnya yaitu setelah mendapatkan nilai prediksi tadi, yaitu langkah berikutnya adalah kita mengkoreksi nilai tersebut dengan menggunakan rata-rata gradien. Nah, dari korektor itu menghitung rata-rata gradien di titik awal G sama dengan XI, YI dan juga titik akhir G G2 dari fungsi XI plus 1, YI plus 1. Nah, untuk meningkatkan akurasinya sendiri, rumusnya menjadi yaitu ini G1 dari fungsi XI, YI plus G2 dari fungsi XI plus 1, YI plus 2 di rata-rata ya, di rata-rata jadi dibagi 2, sehingga dari rumus prediktor yang sudah didapatkan dan juga rumus korektor satu yang sudah didapatkan tadi itu dimasukkan disubstitusi ke rumus-rumus ini. Sehingga didapatkan ini, setelah itu dihitung biasa ya. Terus untuk U min untuk U min untuk UI plus satunya itu hilang ya, dicoret sehingga rumusnya itu menjadi UI plus 2 minus UI per 2 delta X. Nah, dari situ itu dari sini sehingga didapatkan rumus korektor satunya itu menjadi G1 G1 dari fungsi XI, YI plus G2 dari fungsi XI plus 1, YI plus 1 dibagi 2 sama dengan didapatkan UI plus 2 dikurangi UI plus 2 delta X. Nah, selain itu, pada korektor juga ada korektor tambahannya. Nah, oke, sebelumnya itu dari persamaan di atas tadi ini, dari persamaan itu tuh kita pindah ruas ya, kita pindah ruas sehingga UI plus 2 minus UI per 2 sama dengan
G1 dari fungsi XI, YI plus G2 dari fungsi XI plus 1, YI plus 1, delta X dibagi 2. Nah, dengan asumsi karena ada dua langkah dari sininya sendiri itu menjadi 2 dikali UI plus 1 min UI sama dengan UI plus 2 minus UI. Sehingga didapatkan persamaan korektor satunya yaitu UI plus 1 minus UI. Harusnya ini ada minus UI-nya ya. Sehingga rumus untuk korektor satunya itu UI plus 1 minus UI sama dengan UI plus G1 pada fungsi XI, YI dan plus G2 pada fungsi XI plus 1, YI plus 1 di rata-rata dibagi 2 dikalikan dengan delta X. Oke, yang sudah tadi eh, dis- Oke, yang sudah disebutkan tadi juga. Jika diperlukan akurasi lebih tinggi, maka langkah koreksi tadi dapat diulang kembali dengan menggunakan nilai rata-rata gradien yang lebih baik. Nah, korektor tambahan ini juga menggunakan hasil korektor sebelumnya sebagai titik awal baru. Tetapi rumusnya tetap sama. Nah, untuk prediktornya itu tetap sama dan untuk korektornya sehingga untuk titik berikutnya yaitu menjadi seperti ini. UI plus 2 minus UI plus 1 per delta X sama dengan G3 dikali XI plus 1, UI plus 1. Nah, UI plus 1-nya itu diambil dari sini, di korektor sebelumnya, ya diambil dari G2 tadi. Nah, dan proses ini itu nanti dapat diulang hingga hasilnya stabil. Nah, untuk metode Hen ini tuh Untuk metode Hen ini juga dibandingkan dengan metode Euler itu adalah dari penggunaan rata-rata gradien. Nah, yang memberikan pendekatan lebih realistis terhadap bentuk rupa solusi sebenarnya. Nah, metode Euler itu kan hanya menggunakan gradien di titik awalnya saja. Misal contoh itu G, di titik awalnya saja, yaitu di titik G dari fungsi XI, YI. Nah, sehingga sering menghasilkan kesalahan yang lebih besar jika gradiennya berubah dengan cepat. Nah, sedangkan dalam metode Hen ini, gradien di awal dan di akhir itu akan dihitung, lalu rata-rata keduanya itu akan digunakan. Nah, dengan demikian metode ini itu akan lebih akurat karena memperhitungkan perubahan gradien sepanjang interval delta X-nya. Oke, lanjut. Nah, di sini metode Hen ini juga dapat ditingkatkan akurasinya dengan melakukan koreksi berulang kali hingga hasilnya konvergen. Nah, koreksi ini juga ditunjukkan dalam rumus yaitu UI plus 1 sama dengan UI plus G1 dari fungsi XI, YI plus G2 dari fungsi XI plus 1, YI plus 1 dibagi 2 dikalikan dengan delta X. Nah, di sini G1 XI YI-nya itu adalah gradien di titik awal, sedangkan untuk GN plus 1-nya itu adalah gradien yang terus diperbarui dengan nilai terbaru dari UI plus 1 hasil korektor sebelumnya. Nah, proses ini akan diulang hingga perubahan UI plus 1-nya itu menjadi sangat kecil. Gitu. Nah, untuk korektor N ini itu rumusnya menjadi seperti ini ya. Seperti hal yang sama dari korektor kedua ini. Jadi untuk persamaan dari UI plus 1 sebelumnya itu akan dimasukkan ke perhitungan berikutnya. Seperti pada korektor ini juga didapatkan rumus yaitu UI plus 2 minus UI plus 1 per delta X sama dengan GN plus 1 XI plus 2 XI plus 1 terus ditambahkan juga dengan UI plus 1 dari persamaan GN. Ya. Nah, misalnya untuk tadi kan seperti
Em, untuk korektor satu ini GN plus satu jadinya G1 tambah satu berarti 2. Terus untuk korektor kedua GN plus satu kan N-nya itu 2 ditambah satu menjadi G3. Dan untuk korektor-korektor berikutnya juga tetap sama, sehingga misal kalau kita mau menghitung korektor ketiga, didapatkan nantinya G4 dan seterusnya. Sehingga untuk rumus utamanya untuk korektor N itu didapatkan yaitu UI plus 1 sama dengan UI plus GI dari fungsi XI, YI plus GN plus 1 dari fungsi XI plus I dengan persamaan sebelumnya yaitu UI plus 1 dari GN dibagi 2 dan dikali dengan delta X. Nah, pada iterasi ini juga memastikan bahwa solusi yang dihasilkan sangat mendekati nilai sebenarnya. Nah, meskipun memerlukan komputasi tambahan, pendekatan ini juga sering digunakan untuk mengatasi persamaan diferensial dengan gradien yang berubah secara signifikan di setiap langkah delta X-nya. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada contoh penerapan pada metode Venn. Nah, eh, metode Venn ini itu diterapkan untuk menyelesaikan persamaan diferensial berikut yaitu dy per dx sama dengan 3y minus 20 per 5x minus 12. Nah, dengan solusi eksak ya, dengan solusi eksaknya tadi didapatkan persamaan yaitu x sama dengan e pangkat 5y per 3y minus 20 plus 12 per 5. Nah, setelah ini itu dihitung eh, menggunakan codingan, didapatkan grafik seperti ini. Nah, pada grafik metode Venn ini juga memperlihatkan hasil yang mengikuti pola solusi eksak tadi. Nah, tetapi sedikit menyimpang ya, karena apa namanya untuk nilai y-nya itu tuh tetap untuk nilai y-nya itu tetap sehingga em, grafiknya itu melengkung. Nah, sini tuh bisa terlihat ya melengkung. Karena penyimpangan ini juga wajar ya, karena metode numerik ini itu memiliki kesalahan aproksimasi yang disebabkan oleh pemakaian gradien rata-ratanya tadi. Nah, em, kesalahan ini juga dapat diminimalkan dengan ada beberapa cara, yaitu dengan meminimalkan atau memperkecil nilai delta X-nya atau ukuran langkahnya, atau juga bisa melakukan iterasi korektor berulang kali hingga mencapai toleransi yang diinginkan. Nah, dari oke, selanjutnya, nah ya dari em, contoh atau apa namanya, dari contoh penerapan metode ini tadi, dilakukan perhitungan yang sama menggunakan korektor pun ya, seperti tadi ada prediktornya. Nah, ini itu merupakan prediktor atau ya prediksi dari persamaan ini ya. Persamaan ini itu menggunakan prediktornya ini sehingga dari penyelesaian eksaknya itu seperti ini, terus sehingga didapatkan prediktornya itu menjadi seperti ini ya, di mana didapatkan G1 dari fungsi XI, YI sama dengan 3YI minus 20 per 5XI minus 12. Di mana XI plus 1 itu sama dengan XI plus delta X. Dan di mana YI plus 1 itu sama dengan um, YI plus GI dikali dari fungsi XI, YI dikali dengan delta X. Nah, setelah itu didapatkan juga untuk korektor satunya yaitu ada D2 dari fungsi X1 plus 1 dari X1 plus 1 YI plus 1 sama dengan 3YI plus 1 minus 20 per 5XI plus 1 minus 12. Nah, untuk berikutnya itu menggunakan codingan ya ini dari saya dapatkan dari YouTube-nya Pak Suti. Di sini menggunakan apa namanya? Menggunakan codingan Octave ya. Sehingga untuk codingannya itu seperti ini ya untuk
apa untuk rumusnya itu tetap sama ya, yang digunakannya itu adalah UI plus satu sama dengan I plus GI, XI, GI plus GN plus satu dari fungsi X1 plus I UI plus satu GN dibagi 2 dikali dengan. Nah, di sini dapat dilihat ya, untuk G1-nya itu tadi sudah didapatkan ini, untuk G2-nya juga ini ya. Terus untuk eh, G3-nya ini, dan untuk YX2 dan Y2-nya itu Y plus G1 dikali delta X tadi ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di sini dapatkan ini. Terus untuk Y2-nya itu didapatkan ini ya. Untuk bentuknya tetap sama, tetapi Y3-nya didapatkan menjadi Y menjadi Y plus delta X dikali Y1 plus G2 dibagi 2. Nah, untuk Y1 ini karena merupakan sebuah prediktor, sehingga harus selalu apa namanya, digunakan untuk setiap langkah-langkah berikutnya. Seperti pada G3 ini juga, G1-nya tetap digunakan, dan G4 juga tetap digunakan. Em, dan untuk korektor-korektor ke N-nya juga, G1-nya akan tetap digunakan karena merupakan sebuah prediksi dari setiap korektor. Oke, ini adalah merupakan grafik yang didapatkan dari codingan yang telah Pak Sugi buat sebelumnya gitu. Nah, di grafik ini itu kan ada menampilkan dua grafik. Nah, yang pertama itu menunjukkan solusi numerik dari metode Hunt, dan yang kedua itu menunjukkan solusi analitiknya. Nah, dari grafik tersebut itu terlihat bahwa solusi numerik itu mendekati solusi analitik dengan baik ya, meskipun ada sedikit deviasi. Deviasi ini itu kemungkinan tadi sudah disebutkan ya, bisa disebabkan oleh ukuran langkahnya atau delta X yang cukup besar, sehingga memperkenalkan sedikit kesalahan pada perhitungan numeriknya. Nah, untuk selanjutnya akan saya uji coba ya, melakukan penerapan metode Hunt pada codingan bahasa Python. Oke, sebelumnya izin stop share. Di sini saya akan share untuk room GPT. Oke, sebentar. Oke, di sini saya akan share GPT ya. Saya akan meminta bantuan kepada ChatGPT untuk membuatkan codingan penerapan dari metode Hunt menggunakan bahasa Python. Ya, apakah memang sesuai teori atau tidak? Tolong, sini saya akan tuliskan, tolong buatkan coding dengan menggunakan bahasa Python berdasarkan diferensial biasa, metode untuk korektor ke N. Oke, Oke, kita tunggu sebentar. Ya, karena ini menggunakan em, kasus yang berbeda ya, kita lihat apakah hasilnya akan sesuai teori. Nah, di sini juga ada prediktor dan korektornya sendiri ya, tapi tidak dijabarkan seperti pada codingan
eh, oktav dari Pak Sugi. Nah, kita akan coba run saja ya dengan kasus yang berbeda dari yang Pak Sugi berikan. Oke, sini saya stop share terlebih dahulu. Share VS Code-nya. Oke, bentar. Oke, di sini saya akan share screen lagi untuk eh, merunning dari kode yang telah diberikan oleh ChatGPT tadi. Oke, sebentar. UAS eh, is good. Oke, oke, langsung kita coba ya. Kode tadi itu akan saya bikin. Oke, kita akan coba bagaimana grafik yang dihasilkan. Oke, kita lihat. Nah, ini untuk hasil dari grafik jika eh, untuk hasil dari grafiknya ya, jika dengan kasus yang berbeda, di mana DY plus DX, DY per DX-nya itu sama dengan menggunakan minus 0. Kita coba lagi jika menggunakan kasus yang sama seperti yang Pak Sugi contohkan pada video tentang metode ya. Saya jadi kita coba salin ya, dari video yang Pak Sugi dari eh, kode yang telah Pak Sugi buat ya dalam berdebat dan coba saya convert atau konversi ke coding. Oke, ini kalau versi ini ke bahasa dan bahasa. Coba. Oke, ini adalah bentuk dari coding yang sudah diubah ke dalam bahasa Python dengan rumus korektor n, terus dengan korek edisi awalnya, terus juga korektor ke satu, korektor kedua, dan juga korektor. Kan kita coba. Sekarang saya akan ke kolektor. Saya akan diuji coba apakah hasil dari grafik sama. Oke, nah, oke, kita salin dari. Oke, kita coba running. Hasilnya akan seperti apa? Oke, teman-teman.
Nah, hasilnya seperti yang ditunjukkan pada video. Em, Bentuk rupanya seperti ini. Untuk penjelasan sendiri itu, nah, lalu berikan jelas pada koordinatnya dan out yang dihasilkan. Nah, ini ya untuk indeks iterasinya itu 0, terus variabelnya juga 0. Sedangkan untuk yang tadi saya coba sendiri dengan kasus yang berbeda itu, y-nya itu nggak 0 ya, tidak 0, tapi ternyata itu 0,5 sekian ya, tadi 0,0 sekian ya. Nah, untuk delta X-nya itu ya, untuk langkah perhitungan setiap iterasi. Jadi, terus X awalnya juga. Nah, pada saya tadi coba sendiri itu, menggunakan bantuan ChatGPT tadi juga, tidak ada X awal. Tidak diberikan X awal ya. Tidak diberikan X awalnya. Kalau di sini kan diberikan X awalnya yaitu 12 per 5 plus eksponensial di mana 5 pangkat 5 dikali Y bagi 5Y dibagi 3Y kurang 20 dibagi. Terus selanjutnya itu ya ini untuk iterasinya ya dimulai dari X awal, di mana X awal plus 1 ya, kalau dari rumus yang sudah dijelaskan tadi itu, yaitu dari rumus UI1 plus 1 tadi. Nah, untuk UI1-nya, dengan menghitung nilai gradiennya ya tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk dari hasil grafiknya sendiri itu menjadi seperti ini. Jadi sudah terbukti sesuai teori. Dan untuk kasus yang berbeda juga tadi didapatkan grafik sesuai dengan teori yang dijelaskan pada metode Helen tadi. Oke, sekian penjelasan dan pemaparan materi mengenai metode Helen dari saya. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.